kita selalu memohon kepada Tuhan kekuatan, salah satunya adalah melalui doa pagi ini. Kita sungguh bersyukur kalau pagi hari ini adik-adik kita, anak-anak kita, ya, ini sudah dari KPKT sudah diberikan kesempatan atau waktu untuk mengawali atau memulai. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan kita akan memuji bersama-sama. Kita buka dengan lagu Segala Puji Syukur. Biarlah kekuatan, segala bentuk perlindungan yang sudah Tuhan akan berikan kepada kami akan nyata di dalam pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Marta Dian. Ya, atas undangan senior saya, Kak Eka, kita dari KPK dengan KPKT bisa berkolaborasi. Jadi kalau boleh dibilang ini termasuk ibadah intergenerasi gitu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dan berdoa. Kami meneduhkan hati Tuhan di hadapan-Mu, karena pagi ini kami ingin mendengar sapaan-Mu yang kudus. Karena sapaan itulah yang menguatkan kami dalam menjalani hidup setiap hari. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mulai turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Buka hati dan telinga kami dan jadikan seorang murid yang sanggup untuk belajar mendengarkan Engkau. Dulu ya, saya tidak berani datang ke sini sendiri, saya membawa wakil saya dan teman-teman katekisasi. Yang tahun ini kami jumlahnya 26 orang, 14 laki-laki dan 12 perempuan. Untuk jenjang lain, tahun ini semua didominasi laki-laki, Bapak Ibu. Ini agak tahun-tahun yang agak anomali, jadi yang jumlahnya perempuan lebih sedikit. Tapi bersyukur di dalam perkembangannya mereka belajar mendalami imannya di dalam Kristus. Kami membersamai, mungkin ada yang sejak jenjang madya gitu ya, sampai jadi remaja, terus sekarang sudah sebentar lagi hitungan hari gitu ya, mereka akan diteguhkan dalam peneguhan sidi dan kita akan sama-sama menerima mereka menjadi warga dewasa. Untuk itu pada pagi hari ini nanti ketika doa berkelompok, kami mohon bimbingannya dan bantuannya untuk mendoakan proses mereka, karena sebentar lagi mereka akan menjadi warga yang bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri, untuk lingkungannya, terlebih-lebih untuk kemuliaan Tuhan. Begitu.
Kita akan sama-sama membaca dari kitab Daniel. Saya izin buka kacamata ya, karena sepertinya saya akan bergabung dengan Bapak Ibu sekali yang kacamatanya sudah mulai memprogresif. Kita buka kitab Daniel pasal yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Sampai di sini pembacaan kesaksian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian yang kami kasihi, pada pagi hari ini kita akan bergumul mengenai kesetiaan. Jadi setia itu adalah memilih untuk tetap tinggal dan percaya terhadap suatu hal dibandingkan dengan yang lain. Namanya pilihan ya, pasti berarti ada yang lain. Jadi tidak hanya satu. Setia kepada Allah berarti memilih untuk tetap percaya dan menghidupi iman kita di dalam Allah, sekalipun kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati. Bentuk kesetiaan kepada Allah yang paling fundamental kira-kira apa ya Bapak Ibu? Mungkin tadi ada yang mau membantu Kak Marta untuk jawab. Bentuk kesetiaan kepada Allah yang paling fundamental. Kalau kita sama-sama merenung, apa ya yang paling mendasar ketika kita berbicara mengenai kesetiaan kepada Allah? Bentuk kesetiaan yang paling fundamental itu adalah membangun relasi yang intim atau relasi pribadi dengan Allah. Itu yang paling fundamental. Bukan kesetiaan dalam melayani, tapi ternyata yang paling dasar itu adalah relasi kita dengan pribadi itu sendiri. Jadi lebih sifatnya ke dalam. Kita bisa melayani tetapi kita tidak setia terhadap hubungan kita dengan yang kita layani. Dan membangun relasi dengan Allah itu kita lakukan dalam bentuk doa. Jadi yang kita baca tadi mengingatkan kita pada satu kejadian di mana pada saat Daniel dalam pembuangan di Babel itu, pada pemerintahan Raja Darius ada perintah bahwa itu akan semua orang yang ada di tempat itu harus menyembah Raja Darius, tidak boleh ada ilah lain, termasuk tidak boleh menyembah Allahnya Daniel. Tetapi apa yang dilakukan Daniel, kita tadi membaca, begitu surat perintah itu dibacakan, Daniel pulang ke rumahnya dan apa yang terjadi, dia tetap melakukan seperti yang dia lakukan biasanya. Jadi dia tetap continue melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya, apa yang dia imani, lepas dari kondisi saat itu yang di dalam pikiran kita tidak memungkinkan, karena ancamannya itu adalah hukuman mati. Jadi kalau kita kilas balik sedikit ya Bapak Ibu, agama yang dianut Daniel itu Yudaisme ya, Yudaisme. Jadi agama yang dianut orang Yahudi pada saat itu. Ia adalah seorang Yahudi yang hidup di masa-masa pembuangan, termasuk anak-anak muda yang diambil oleh raja-raja yang dipelihara benar kesehatannya untuk menjadi orang-orang bijak ya, yang bisa memberikan pikiran atau sumbangsih gagasan untuk negara. Dia berdoa 3 kali sehari. Kemudian berkembang dalam tradisi Yahudi itu ada doa pagi seperti ini Bapak Ibu, ada doa pagi, doa siang, dan doa malam. Ada nama-namanya tapi saya juga tidak paham gitu. Ada yang disebut
sakarit, minta, ada yang disebut ma'arif, yang doa malam. Kita ini sakarit gitu, nggak pagi. Nah, itu tradisi liturgi harian Yahudi, harian Bapak Ibu. Di dalam pembuangan ke Babel, Daniel tetap melakukan hal itu, konsisten. Dan dia berdoa menghadap ke Yerusalem sesuai dengan apa yang dituliskan di Raja-Raja. Jadi mereka dimanapun berada, orang-orang Yahudi yang dalam pembuangan, dalam Eksodus begitu ya, itu berdoa menghadap ke tempat suci. Jadi bukan agama Babel atau Persia yang dianut, tapi agama Yudaisme. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi setia atau militan, militia Kristi, gitu ya, itu tidak lepas dari adanya role model. Pagi ini kami yang masih muda-muda yang ada di KPKT, Cadi, mungkin termasuk saya boleh nih disebut masih muda, gitu. Itu menjalani proses kesetiaan ini karena adanya satu role model. Orang yang lebih tua dari kami itu menjadi role model. Termasuk Bapak Ibu di sini itu adalah role model. Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan setia setiap minggunya itu menjadi contoh. Jadi ini berkat Bapak Ibu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, menguatkan iman kita, menyuburkan begitu ya, tetapi menjadi berkat buat anak-anak muda yang memperhatikan dan belajar melalui hal itu. Orang muda belajar dari yang lebih tua, orang yang tua melihat dari pendahulunya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu telah melihat orang-orang sebelum kita melakukan suatu hal yang bisa dikatakan militan di dalam imannya kepada Kristus, sehingga itu berakar di dalam diri kita gitu. Jadi ada buku yang ditulis pada abad ke-15 oleh salah seorang filsuf dan seorang teolog bernama Thomas Kempis. Dia mengatakan seperti ini, imitatio tu Christo. Jadi Kristus itu kita tiru, bukan hanya kita taat melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Kristus selama dia menjadi manusia, supaya dia bisa menjadi role model bagi kita. Bukan hanya kita taat, tapi kita juga menghidupi dan menjadikan apa yang dilakukan oleh Kristus itu menjadi kehidupan kita sendiri. Jadi memindahkan apa yang dilakukan oleh Kristus itu ke dalam hidup kita. Imitatio tu Christo. Jadi sebenarnya kita ini sebagai anak-anak Allah tidak meniru pada siapa-siapa, tapi kita kembali kepada Allah. Orang muda meniru Kristus, orang yang sudah tua meniru Kristus, para pengikut Kristus sejatinya memahami bahwa hidup yang sudah diteladankan Kristus kepada kita, itulah yang akan kita pergumulkan dan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun komunikasi dengan Allah itu berdasarkan hati yang setia, terus-menerus berelasi dengan Allah, sehingga Ia sendiri yang memampukan kita untuk menghayati hidup di tengah-tengah tantangan dan pengaruh zaman. Amin. Kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mencoba mendengar suara-Mu di pagi yang teduh ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak yang meniru Kristus, anak-anak yang meniru Bapaknya, supaya kami benar-benar boleh menjalani imitatio tu Christo itu di dalam hidup kami. Bukan hanya taat, tetapi juga menghayati, menjadi falsafah dan keyakinan di dalam hidup kami. Di dalam generasi yang bengkok hatinya, zaman yang serba berubah, kami yakin dan percaya Tuhan memampukan anak-anak-Mu yang terus percaya dan belajar untuk setia kepada-Mu. Ini kami Tuhan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sama-sama masuk ke dalam sesi kesaksian ya. Ini biar adik-adik tadi juga tahu. Monggo. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik. Untuk menyingkat supaya kita tidak akan berkata ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, saya menganggap kita semua adalah saudara. Jadi saya sampaikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali. Saya menitikkan air mata karena saya juga dulu pernah muda seperti kalian-kalian, tapi tidak seperti ini yang kami saksikan di tengah kehidupan ini. Saya sangat bersyukur sekali dan saya kaget sekali ya. Saya pikir seperti yang kemarin pernah Mas Andri juga mengajak tim juga anggotanya, dan pagi ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya sangat terenyuh sekali dan merasakan adik-adik ini sangat berani sekali, tidak seperti zaman kita dulu. Bahwa GKJW sudah kelihatan banyak perubahan di tengah kehidupan oleh majelis-majelis muda yang punya potensi, tidak seperti zaman kita dulu. Saya bermain musik aja kadang dimarahi, jangan pakai goyang, jangan pakai itu. Nah seperti itu. Tapi sekarang inilah yang kami rindukan saat muda itu telah tercipta. Saya masih menangis walaupun usia sudah 75 tahun, tapi saya masih bersyukur bisa melihat GKJW Jemaat Baru ini sangat luar biasa. Dan inilah yang kita cita-citakan di masa muda. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan tadi mengatakan, ya, dan kita dengar bersama bahwa kita harus taat dan setia, bukan karena kita hanya tiap saat datang ke gereja, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi kita benar-benar harus merasakan ada sukacita di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai dalam hidup, sehingga kita akan menjadi orang-orang muda, bahkan menjadi orang-orang tua yang saat ini menjadi contoh untuk mendirikan tentang kebenaran firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Inilah yang kami sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Semangatkan diri Anda supaya kita yang tua itu akan tidak terasa akan bisa bangkit seperti yang muda-muda pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat itu yang tetap ya, yang tetap menyala. Nah ini mewakili golongan yang muda, Mas Rio. Monggo. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini untuk kesekian kalinya saya ada di depan sini untuk bersaksi, karena saya kalau tidak ke depan ini karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan buat saya itu wis gak kehitung gitu. Tapi saya maju ke sini itu bisa dihitung. Jadi jomplang gitu. Seharusnya ya bersaksi itu terus bersaksi, tidak ada hentinya. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi juga sesuai dengan apa yang difirmankan pada pagi hari ini. Saya barusan kehilangan ibu mertua saya yang awal bulan, tepatnya tanggal 31, meninggalnya malam tapi terus dimakamkannya tanggal 1. Bapak Ibu, ketika saya sudah menikah itu saya punya 4 orang tua. Yang dipanggil dulu itu bapak saya, terus kemudian bapak mertua dan ibu mertua. Saya ingin sharing tentang bagaimana perasaan saya ketika orang tua saya ini meninggal dunia. Saya yang pertama ketika bapak saya meninggal itu malamnya itu ibu mendengar bapak saya berdoa, Tuhan, kalau saya dipanggil, saya sudah siap. Saya tidak mau sakit lama. Mungkin ini ada Andre, ada adik saya Marta. Itu yang diucapkan bapak saya ketika malam. Kami semua tidak menyangka kalau bapak itu
Senin siangnya itu pergi. Itu Minggu malam. Saya masih ingat banget. Dan ibu itu bilang, "Bapak itu ngomong apa sih?" Ibu bilang begitu. Tetapi itu, ya itu tadi, kalau memang hubungan relasi dengan Tuhan itu sudah klik, paginya saya itu masih bergurau dengan bapak saya. Siang ketika bapak saya berbicara dengan ibu, tahu-tahu pingsan dan drop, akhirnya pulang ke rumah. Saya berpikir bapak berarti sudah siap, karena ketika saya melihat jenazahnya, wajahnya bapak itu senyum, ceria gitu, ada sukacita gitu. Itu yang pertama. Saya langsung ke ibu, karena ini saya yang bercerita tentang ketika bapak saya meninggal itu saya sempat berdoa. Ketika mau bapak saya berangkat itu saya berdoa. Saya tidak tega untuk melihat bagaimana nafas terakhirnya bapak. Saya tinggal keluar. Mungkin adik Marta sama adik Tina yang nunggu bapak sambil bernyanyi. Nah, ini saya cerita tentang ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu masuk ICU itu sudah 1 bulan. Dokter bilang secara medis organ-organ tubuhnya sudah tidak bisa menunjang kehidupannya. Secara medis. Kita pun juga ngerti bahwa dijelaskan dokter karena memang paru-parunya begini, semuanya dijelaskan ini, kita ngerti. Tetapi yang jadi problem ketika organ tubuhnya sudah tidak bisa menunjang, tetapi kehidupannya masih ada terus, masih bernapas, masih. Tetapi walaupun ditopang dengan peralatan medis supaya menopang kehidupannya, saya merenung diri saya, merenungi kenapa ya ibu kok enggak, katakanlah kalau memang dipanggil ya sudah, karena organnya sudah tidak bisa menunjang. Ini saya buka bukan untuk buruknya ibu atau karakternya ibu, enggak. Ini penting saya buka, kenapa? Karena walaupun ibu ke gereja, ibu persekutuan, ibu punya kayak rasa dendam atau apa ya, saya juga nggak ngerti. Itu mungkin membuat ibu masih hidup karena belum diselesaikan. Nah, ini saya melihat cinta kasih Tuhan itu luar biasanya di sini. Ketika ibu masih ada masalah, itu Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup terus sampai 1 bulan, walaupun secara medis sudah. Nah, problemnya ya ini, anak-anaknya itu kan 4, itu sepakat bahwa ibu itu punya masalah dengan Mbak Yuyun, anaknya yang ketiga itu istri saya, yang kedua, karena memang tipikalnya ibu itu kalau dendam itu gak susah untuk mengampuni gitu. Sebenarnya saya melihat ketika waktu masih sugeng itu ya Mbak Yuyun sama ibu itu ya cuman karena karakter ya, kembali lagi karakter kita itu karakter menungso, orang Jawa bilang menungso itu nek kadung wangel merubah karakternya itu sulit banget. Makanya tadi saya kaget banget. Kita itu sebenarnya hanya copy paste saja dengan Tuhan. Itu benar itu memang. Ya, ini ibu dengan Mbak Yun itu ya kehidupan dia sehari-harinya itu saling ibu ini saling kalahkan gitu loh. Itu mungkin yang ganjel. Dan ketika 3 hari menjelang ibu tidak ada itu, Mbak Yuyun itu belum pernah sekalipun nengok ibu ketika di ruang ICU. Dan 3 hari setelah Mbak Yuyun itu dipaksa untuk nengok, tidak tahu yang dibicarakan itu apa di dalam, itu kan sudah urusan Mbak Yuyun sama ibu. Tetapi setelah itu kondisinya ibu drop. Dan saya yang sejak awal ketika ibu masuk ICU, saya tidak tega melihat ibu dipasang alat-alat itu ya. Itu saya sudah tidak tega, karena waktu saya mendoakan bapak ketika bapak mau pergi itu pun saya sudah tidak. Saya ini wajahnya preman tapi hatinya Hello Kitty. Jadi tidak tega, kapan nangis saya. Jadi ya sudah, saya tinggal bilang ke
istri saya, kakak-kakak saya itu juga, aku gak mau aku ketemu ibu dengan kondisi begitu. Lah kok ya delalahnya ini, ya itu semua Tuhan yang izinkan. Kok pas akhir hidup dari ibu itu saya yang berdoa di situ. Jadi ada adik saya Wulan yang dari Jakarta itu bilang, Bang, aku kancan ngono yo, aku gak tego. Dan dokter bilang ibu sudah drop, sudah saya masuk ke ruang ICU dengan tak kuat-kuat gitu. Ternyata ya saya berdoa, saya tidak sempat melihat ibu mengembuskan nafas terakhir, tapi ketika saya amin, saya melihat monitor itu sempat hilang. Wulan berdoa sambil nangis, saya melihat monitor kok hilang. Saya tunggu, tahu-tahu monitor itu muncul lagi. Ada lagi, tetapi angka-angkanya itu sudah tinggi semua. Saya tidak paham itu, tapi tinggi semua. Dan ketika saya menyadari itu, perawat sebelah, karena itu di ICU ada 2 orang yang dalam kondisi benar-benar kritis, yang satu sudah meninggal, saya disuruh keluar. Saya sama adik saya disuruh keluar, Pak, tolong ya, ini saya akan ngurusi jenazah yang di sebelah, saya keluar. Dan saya disuruh keluar, ya saya keluar. Akhirnya tidak ada setengah jam, ya kurang lebih setengah jam, saya dipanggil lagi, diberitahu bahwa ibu sudah meninggal. Di situ saya kaget setengah mati melihat ibu meninggal dalam posisi senyum. Itu yang saya, wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi pesan dari saya, mari kita bersihkan hati kita, benar-benar murnikan hati kita. Hubungan dengan Kristus itu harus klik, juga dengan sesama juga harus clear. Jadi biar ya kita nggak tahu kapan kita dipundut Tuhan, sewaktu-waktu nggak ada yang tahu. Kita seger buger gitu pulang, ya nggak tahu. Jadi dari Mbak Diana tadi sudah pesan bahwa hubungan kita dengan Tuhan, mari kita juga membangun hubungan dengan sesama dengan cinta kasih Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Matur nuwun, Gusti berkahi. Shalom, selamat pagi. Sama dengan Pak Bani tadi, kalau melihat adik-adik yang hampir muda ini, mengingatkan saya juga, dulu saya pernah loh adik-adik, kalau sekarang memang sudah rambut putih dan disebut Yanti, memang betul. Saya sungguh merasakan bahwa pada waktu seusia kalian ini, bukan ini ya, saya kalian di sini ya, saya juga sudah berani mengambil tanggung jawab iman saya. Pada waktu itu tapi lain ya pengajarannya. Saya salut dengan pengajaran yang ada saat ini. Kalian dibimbing, diarahkan sehingga mantap untuk mengambil tanggung jawab iman kalian. Pesan dari saya juga terapkan kepada anak-anak saya pada waktu remaja. Saya begitu intens, padahal saya ini juga sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri yang harus mengelola rumah tangga. Tapi saya begitu komit terhadap pertumbuhan iman anak-anak saya. Sekalipun saya ini kerjanya dari pagi, pulangnya malam, besok lagi pagi, malam lagi pulangnya. Tapi tetap pada hari Minggu, saya bawa anak-anak saya ini harus ke gereja, sekalipun saya harus jadi babysitter pada waktu itu. Singkat cerita, saya juga pernah jadi PA. Saya juga pernah jadi anak-anak. Saya juga pernah ambil bagian juga seperti adik-adik saat ini untuk berkat-berkat sasi. Kemudian saya terapkan juga kepada anak-anak saya. Dan saya akan bimbing dan saya akan pentelengi terus, sekalipun raga saya juga capek. Yang pesan saya buat adik-adik sekalian, jangan merasa risih kalau diingatkan oleh orang tuanya, diantar oleh orang tuanya, bahkan ditungguin oleh orang tuanya. Ini bukan orang tua kepo ya, zamannya sekarang. Bukan orang tua yang ikut campur dalam pertumbuhan anak-anaknya. Namun ini bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Yang mana dari sekolah minggu orang tua begitu perhatian kepada anak-anak. Nah sekarang orang tua sudah mau melepaskan kalian untuk mengambil tanggung jawab iman. Setelah ini
pilihlah pacar yang seiman, berilah pergaulan yang seiman. Kalian ini canggih, lebih canggih. Kalian dunianya ada di 2 jari, di 1 jari ini dunia kalian. Ini sangat dibutuhkan perhatian daripada orang tua kalian. Jadi ketika orang tua kalian ini menanyakan hal-hal yang sedang terjadi pada kalian, jangan dianggap hal ini orang tua yang kepo. Justru kalian bersyukur punya orang tua yang saat ini bisa mengantarkan kalian duduk di sini dan nanti akan diteguhkan. Ya. Dulu saya waktu pelajaran katekisasi itu sepertinya nggak seperti ini. Kami di gereja saya itu punya buku panduan tiap hari ya, kalau di Nipah itu ya. Itu kami cuma suruh baca aja, kemudian pendetanya ngomong, ya. Seperti kebaktian itu, habis itu pulang sudah. Tapi kok ya saya menjadi orang yang mau mengambil tanggung jawab iman itu sampai sekarang. Saya bayangkan Ndah Neo, adik-adik saat ini yang sekarang ikut ibadah doa pagi ini, orang tua sudah mengarahkan dan kalian begitu setia, disiplin, ya. Nantinya akan menjadi yang lebih luar biasa. Kalau saya setua ini, sekalipun waktu saya mengambil tanggung jawab, pelajarannya begitu-begitu aja, so-so gitu ya. Tapi saya bertumbuh melihat contoh orang tua saya dan lain sebagainya. Itu sih bunga rampai dari saya. Yang jelas saya ingin pesankan kepada adik-adik ini, bersyukurlah kalian punya orang tua yang sudah mau mendorong, ya, dan kalian juga mempunyai suatu disiplin, mau diarahkan oleh orang tua, ya. Dan setelah ini bukan akhirnya. Tanggung jawab iman ini harus diingat-ingat, ya. Jangan sampai nanti di luar pergaulan sana, kok ini kayaknya pas ya dengan saya ya. Saya pacaran ya, ini ternyata tanggung jawab iman ini lepas. Jangan sampai adik-adik ini, ya, anak-anakku. Karena ini saya juga pernah melakukan anak-anak saya seperti itu. Saya kawal terus. Dan ini saya tidak tidak risih dibilang, ibu ini mau tahu aja, ibu ini mau ikut aja. Padahal anak saya juga laki-laki. Tapi itu bentuk tanggung jawab saya sebagai orang tua. Kalau enggak gitu saya yang berdosa, orang tua kalian yang berdosa. Oleh sebab itu tanggung jawab iman ini harus tanggung jawab benar-benar, jangan dilepaskan sampai kalian nantinya bisa hidup mandiri. Dan sekarang nanti kalau sudah pacaran kemudian cinta banget ya, sudah bekerja maksudnya, nanti kalau sudah bekerja kan kalian akan bekerja toh, ya. Tapi itu ibu, bapak, mama, papa, tolong lamarkan ya. Tapi maaf, bukan orang GKJW atau orang gereja. Gimana ini? Apalagi saat ini dunia sangat mengerikan ya bagi saya. Kadang-kadang diberkati itu sudah tidak sesuai dengan harapan orang tua, ya. Dan orang tua terpaksa karena sayangnya kepada anak, ya. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, tanggung jawab iman yang sudah kalian ambil ini pergunakanlah dengan baik sampai nanti ketika kalian juga harus menjadi contoh bagi anak-anak kalian. Dulu saya juga seperti kalian ini, ya, bukan sudah menjadi eyang putri. Ya, cucu saya 3 adik-adik, ya, cucu saya 3 dan saya juga sudah gak muda lagi, tapi saya punya semangat setia pada Tuhan. Apalagi saya dikuatkan minggu kemarin itu, ini juga jadi oleh-oleh bagi adik-adik semua. Bu Marta minggu kemarin itu juga khotbah tentang kesetiaan, dan itu harus ada perubahan, dan perubahan itu memerlukan 4 komponen. Komitmen. Nah, sekarang udah komitmen nih.
harus dilakukan dengan konsisten, terus menerus, dan harus disiplin serta fokus. Nah, oleh-olehnya adalah Koko Info. Ya, dikantongi, jangan sampai lepas ya. Sayang-sayangku, anak-anak yang manis, anak-anak yang ganteng, dan anak-anak yang manis, kalian adalah generasi Tuhan Yesus. Terima kasih. Perkenalkan, kalau mungkin ibaratnya tak kenal maka tak saya. Saya Ardian dari wilayah 1, papanya Rafael, saya putranya Pak Sagu. Profesi saya memang dosen dan konsultan lingkungan. Ada satu firman yang saya ingin bagi ke Bapak Ibu dan adik-adik. Pedoman saya itu sampai saat ini itu ada satu firman yang cukup menyentuh di hati saya, yaitu Matius 4 ayat 4. Bahasanya kita manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya bukan asli dari GKJ Waru, saya dulu dari GKJ Darmo. Satu pelayanan dengan Mas Andre, Mas Eka. Ini saya bagi ke adik-adik itu kenapa sih? Saya dulu itu aktif pelayanan itu mulai kelas 5 SD. Jadi saya dulu gabung di dalam paduan suara gembala, bimbingannya Ibu Penny. Saya masuk di televisi, zaman dulu TVRI, itu ada acara Ayu Menyanyi. Saya ngisi di acara Ayu Menyanyi di TVRI itu. Ada 10 orang pengisi, 1 orang laki cuma saya sendiri, 9 orang perempuan. Pedoman saya waktu itu begini, kalau saya malu, kalau saya nggak mau, ada rasa beban dari diri saya ini. Saya ingin melayani Tuhan, tapi waktu itu saya itu susah untuk berdoa. Kalau disuruh berdoa, zaman dulu itu kan ada alasan ayu ya, gitu. Saya sulit untuk berdoa waktu itu. Tapi saya punya talenta. Waktu itu yang ngajari saya Pak Koko. Pak Koko itu sekarang pimpinan Purwacaraka itu di sekolah musik ya di Sun City. Dek, kamu itu suaranya begini-begini, katanya dia. Karena saya ingin melayani Tuhan tergugah waktu itu. Saya coba nyanyi, melayani melalui lagu-lagu, melalui pujian-pujian itu ya, puji Tuhan sama Bu Penny kok dipilih jadi suara alto waktu itu di grup paduan suara GKJ Darmo Suara Gembala. Saya pikir waktu itu, wah pasti ada temennya laki kan gitu ya. Ternyata enggak, lakinya enggak ada, 9 orang, perempuan, lakinya saya sendiri. Lah akhirnya apa? Ya, tiap minggu itu ada rasa kadang-kadang kok enggak ada temennya gitu. Ini latihan Bu Penny itu waktu itu hari Minggu ya, hari Minggu jam 12 sampai jam 3 sore itu. Malah cewek-ceweknya itu jemput ke rumah. Jadi ada rombongan itu jemput lah. Saya dijemput, saya masih tidur gitu loh. Waktu itu pembantu saya, mas dijemput enggaknya untuk latihan. Tapi saya masih ogah-ogah. Seminggu 2 minggu setelah itu Bu Penny datang ke rumah, sewan ke Bapak Ibu bilang begini, akhirnya itu tadi dengan dorongan orang tua dan kembali lagi kemauan kita sendiri untuk ingin melayani. Akhirnya saya aktif di paduan suara itu sampai 2 tahun Bapak Ibu, adik-adik. Dan dari situ akhirnya kami bisa menjuarai salah satu vokal grup anak-anak dan remaja di kompetisi gereja di MD, dan kita masuk TV 4 kali. Pesan moral yang saya sampaikan di sini bahwasanya jangan takut. Karena apa? Pelayanan, kita melayani Tuhan bukan hanya dari doa, bukan hanya dari nyanyi, bukan hanya dari kesaksian, tapi dari keinginan hati kita sendiri, dari kemauan kita. Saya dulu nggak bisa berdoa, takut.
disuruh berdoa itu muter aja. Tapi kita harus gali diri kita sendiri, bagaimana kita mau dan niat untuk melayani Tuhan dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu saya terapkan ke anak-anak saya. Saya terapkan, jadi kami itu tiap malam selalu doa malam dan saling melayani membaca firman. Puji Tuhan, dengan segala pergumulan yang kami lakukan ini, Tuhan selalu jawab dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sekecil pun. Dan itu sudah Tuhan nyatakan di setiap kehidupan kami. Dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan selalu hadir dan tepat waktu. Dan itu harus kita yakini bahwasanya kita orang hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu harus kita tekankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut. Oh, saya ini minoritas, saya ini di sini kekurangan teman. Tapi kita yang penting niat kita dulu, semangat kita dulu. Dan Tuhan akan hadir saat kita akan punya semangat, saat kita akan siap untuk melayani Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Anak-anak jadi, ya, Bagas kira-kira bisa ceritakan nggak, singkat saja. Dulu sebelum Bagas ikut katekisasi sama setelah Bagas ikut katekisasi, meskipun ini belum selesai ya, kira-kira kamu ada perasaan apa yang berubah dalam dirimu menjadi sesuatu yang mungkin kamu syukuri gitu, dan mungkin lebih baik gitu. Ya, salam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, selamat pagi. Mungkin setelah saya mengikuti katekisasi banyak perubahan dari di kehidupan ya, terutama sama pendidikan, terutama udah saya menempuh kuliah semester 8 itu waktu bulan Februari kemarin bisa dibilang. Saya waktu itu mau sidang. Itu kejadiannya setelah saya pulang katekisasi jam 9 saya ditelepon sama mama saya. Itu ayo masuk rumah sakit liver, asam lambungnya naik, jadi sakit gitu, sempat drop. Lalu nelfon saya, gimana gitu. Habis katekisasi saya bilang cepat ke rumah sakit Royal Industri itu ya, industri. Di situ saya datang itu udah nggak kuat. Pada itu hari Jumat, dan H-3-nya itu saya ada seminar proposal buat pengajuan skripsi. Saya di situ kacau pikirannya, nggak tahu kemana. Saya minta sama Tuhan, sama berdoa, berproses mengerjakan skripsi, dilancarkan. Saya hari Minggunya itu full pelayanan pagi dan sore ibadah. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan lancarkan kehidupan saya, sembuhkan ayah saya, dan beri kesehatan pada keluarga saya. Dan waktu sidang seminar proposal waktu itu jujur banyak pikiran dan grogi. Tapi ya puji Tuhan, mungkin berkat dari Tuhan atas doa dan usaha saya selama ini dilancarkan, dan bulan depan maju skripsi. Ayah juga sembuh, cuma ya belum sembuh total. Ya saya bersyukur sampai sekarang masih diberi kehidupan pada ayah saya. Jadi Bapak Ibu, saya bersukacita, dan saya yakin kita semua di sini bersukacita bahwa ada banyak yang
di dalam hidup kita yang kita tidak bisa hadapin sendiri, tetapi Tuhan berproses gitu ya. Jadi bukan hanya taat, tetapi juga memasukkan pikiran Kristus itu dalam diri kita, sehingga apa yang kita takutkan atau apa yang kita tidak yakin kalau kita bisa gitu, tapi kita bisa hadapin semua. Kita menjadikan Kristus itu sebagai teladan dan cerminan supaya kita menjadi sama seperti Dia. Makasih ya Pak.